Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless ya. Nah, hari ini kita belajar lagi untuk pohon ara. Minggu ini kita akan belajar tentang pohon ara. Bagaimana pohon ara itu menjadi kering, saudaraku. Ketika Tuhan mendapatkan, lalu Tuhan berbicara. Yang lalu kita sudah berbicara, kita sudah belajar untuk bagaimana perjalanan Tuhan menuju pohon ara. Nah, hari ini kita belajar bagaimana perjumpaan Tuhan dengan pohon ara. Satu pohon ini tidak berbuah, yang lain berbuah. Pertanyaannya, di antara sekeliling saudara, berbuahkah saudara? Di antara semua teman-teman gereja, berbuahkah saudara di gereja? Menjadi yang manis, yang mengenyangkan buat orang lain di dalam gereja. Atau saudara datang cuma ibadah saja. Memberi juga kolekte apa adanya. Setiap minggu saudara beribadah, rajin. Sebelum ibadah dimulai, setelah selesai baru bubaran. Tapi saudara tidak mau berbagi apapun. Saudara pohon ara. Sama banyak orang yang komsel di rumah. Tetapi hidupnya tidak berbuah buat orang lain. Menyediakan segala sesuatu apa adanya. Dan tidak peduli yang hadir itu butuh apa. Ada banyak perkara di mana kita bisa menghasilkan buah. Karena satu pohon itu bisa berbuah lebat, saudaraku. Hanya pohon tertentu yang tidak berbuah lebat. Tapi umumnya buah itu berbuah lebat pohon itu, saudaraku. Tapi pohon ara ini tidak berbuah. Ketika sudah berhadapan dengan Tuhan, setelah itu Tuhan itu berfirman. Saudaraku, hati-hati ketika Tuhan dapati kehidupan saudara yang udah tahu firman, udah punya jabatan pelayanan, tetapi tidak menghasilkan buah buat pelayanan saudara. Saudara akan menjadi kering dan layu. Kehidupan saudara menjadi kering dan layu, itu aja monoton. Walaupun saudara mendapatkan apa yang saudara kerjakan, saudara tetap bisa berkhotbah, saudara bekerja tetap diberkati Tuhan. Tapi kehidupan saudara itu stuck, rata, kering namanya. Tidak ada sebuah namanya gejolak. Sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Mu tetap. Saat ini dia buka jalan, dia buka jalan. Ada yang tertutup lalu dari terobosan dari Tuhan. Ada masalah tiba-tiba Yesus bangun menghardik badai. Sehingga di dalam perjalanan hidup kita seringkali kita terkagum-kagum ketika Tuhan bertindak. Tapi orang yang kering dan layu, yang tidak berbuah, itu segaris. Memberi ya memberi aja, dapat duit ya dapat duit aja. Tidak ada fluktuatif. Itu namanya mati dan layu, saudaraku. Jadi saudaraku jangan bingung, jangan kagum. Orang diberkati Tuhan, kayaknya hidupnya enak aja, gak ada masalah ya. Ada satu kontekstual di mana dia itu kering dan layu loh. Bisa jadi seperti itu.
Lalu lihatlah kehidupan dia. Ya orang ini rajin, orang ini melayani, tapi pelitnya sama karyawannya. Orang ini rajin, orang ini melayani doa pagi, tapi kalau pelayanan susah nggak pernah mau. Maunya yang enak aja. Duh, orang ini memang punya kapasitas, punya ini, tapi kalau diminta pelayanan sulit luar biasa. Dia sibuk dengan dirinya. Pohon ara itu bertumbuh tapi tidak berbuah, cuman berdaun. Kelihatan hijau, rindang di depan mata orang. Kelihatan rohani, tapi sesungguhnya dia rohana. Tidak menghasilkan buah. Buah pertobatan gak ada. Buah emosi dia tetap jalan. Buah-buah roh itu gak pernah ada. Apa yang dia lakukan karakter ya terus saja begitu. Lalu buah-buah di dalam memberitakan namanya tugas kerajaan Allah. Gak ada yang dihasilkan. Khotbah sih khotbah, tapi gak ada pertobatan dari hasil khotbah dia. Melayani di gereja, gereja biar kering gimana, gak ada yang mau menanggungnya. Gereja butuh apa-apa, ya udah ngomong ayo kumpul-kumpul, kita kumpulkan. Tapi dia sendiri punya kelebihan, tidak pernah mau mengeluarkan kelebihan dia. Dan banyak hal. Saya menemui sebuah gereja, saudaraku, di mana terdapat di dalamnya orang-orang yang punya duit. Tetapi gereja selalu tipis-tipis kalau ngeluarin duit. Karena memang gak ada kasnya. Bayangin saudaraku, yang bicara tentang Roh Kudus, yang berdoa minta lawatan Allah, bahkan ada yang namanya berdoa puasa, departemen ini, yang cerita tentang bagaimana pekerjaan Tuhan yang supranatural. Tapi perilaku mereka tidak membangun kerajaan Allah. Tidak mengeluarkan buah. Tidak mau menanggung beban. Sehingga Yesus mengeluarkan buah yang betul-betul lebat. Yaitu keselamatan bagi kita. Hari ini kita belajar pada waktunya kita akan berhadapan dengan Tuhan. Dengan apa yang ada dalam hidupmu seperti pohon ara. Kamu terlihat rohani, is okay. Kamu kelihatan diberkati Tuhan, is okay. Kamu rajin ibadah, is okay. Kamu rajin melayani, is okay. Kamu rajin bekerja, okay kata Tuhan. Tapi hasil dari apa kamu kerjakan, itu dikecap manis dan mengenyangkan orang lain tidak. Ketika kamu berhadapan sama Tuhan, jangan-jangan kamu pohon ara yang tidak berbuah. Dan Tuhan akan berfirman, sekonyong-konyong kamu akan kering dan layu. Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Loh, garis bawah ya, katanya kepada pohon itu. Walaupun kamu punya iman, nanti selanjutnya ditulis memindahkan gunung. Tercampak, tidak ada artinya. Karena disambung dengan kitab Korintus. Walaupun kamu punya iman memindahkan gunung, sama nanti dengan katakan Yesus tentang pohon ara. Tidak ada manfaatnya buat kamu. Tidak ada gunanya. Kalau tidak karena kasih. Kasih itu langsung melakukan, merespon yang kurang, menutupnya. Kasih itu membagikan kelebihannya. Kasih itu mau tahu. Kasih itu tidak menyinggung dan sebagainya. Kita belajar pelan-pelan tentang kasih. Sehingga banyak sekali seperti pohon ara. Angkuh dan congkak ketika diberkati. Angkuh dan congkak menjadi sombong ketika sudah dipakai Tuhan. Dan sebagainya. Terlalu banyak yang terjadi menjadi pohon ara dalam bidang kehidupan kita. Dipakai Tuhan di rumah, angkuhnya terhadap istri dan anak itu sombongnya. Dan sebagainya. Ketika diberkati, angkuh sombongnya terhadap gereja. Angkuh dan congkak terhadap pester dan sebagainya, saudaraku. Banyak hal yang kita lihat di kehidupan rohani yang menyatakan itu pohon ara. Tidak menghakimi, tidak menjustifikasi.
Tetapi hari ini kita belajar. Nanti ketika Tuhan datang kepada orang-orang seperti itu, Tuhan akan berfirman. Dan firman itu jadi, permasalahannya firman itu nggak bisa dibatalkan. Ada seorang teman, seorang anak manusia, seseorang yang saya kenal, yang tidak suka ketika dengan khotbah seseorang atau pernyataan Tuhan dari seseorang. Di mana selalu mengatakan kalau khotbah dari orang ini atau kalau firman dari orang ini selalu nggak enak buat aku. Itu karakter Raja Ahab. Raja Ahab ngomong nabi satu itu ketika Yosafat. Jadi Yosafat minta pernyataan Tuhan dari seorang nabi karena Ahab dengan Yosafat akan bekerja sama untuk berperang. Lalu Ahab mengeluarkan Nabi Zedekiah bernubuat dengan baik. Lalu Raja Yosafat mengatakan, enggak srek hatinya. Adakah seorang nabi Tuhan di sini? Ditulis nabi Tuhan. Lalu Ahab mengatakan ada satu orang, tapi dia selalu bernubuat tidak baik untuk aku. Maka aku tidak menyukai dia. Saudaraku, firman Tuhan tidak boleh satu iota pun satu titik kita kurangkan, kita tambahkan. Setiap pernyataan Tuhan tidak boleh kita singkirkan. Suka tidak suka, enak tidak enak. Tetapi kalau itu memang dari Tuhan, Tuhan akan teguhkan. Kita belajar dari Imam Eli. Ketika Nabi Samuel diminta menyampaikan sesuatu kepada Imam Eli ketika Nabi Samuel masih muda, masih kecil. Samuel dipanggil sama Tuhan, Samuel. Suaranya persis seperti Imam Eli. Lalu Samuel menghadap Imam Eli. Ya Bapak, enggak ada yang panggil kamu. Setelah 3 kali Imam Eli tahu kalau itu suara Tuhan. Sampaikan apa yang ada, Tuhan sampaikan kepadamu. Lalu Nabi Samuel bernubuat pertama kali di sana. Kematian Imam Eli dengan turunannya sampai ketiga. Dan itu terjadi, saudaraku. Yang tidak baik mau kita singkirkan atau tidak, itu akan terjadi. Tetapi apabila kita menerimanya, itu akan membawa pertobatan, pembaruan di dalam kita. Menyadaran kita bahwa ada kesalahan di dalam kita. Tapi kalau kita menyingkirkan segala sesuatu yang menurut kita tidak baik seperti Raja Ahab. Raja Ahab itu terus berjaya sebagai raja. Tuhan kirim Yosafat sebagai pertolongan. Tapi matinya tragis. Betul-betul tragis matinya. Dan masuk neraka dia. Sehingga keberhasilan tidak menjamin penyertaan Allah. Keberhasilan itu karena janji Allah. Tetapi penyertaan Allah, perkenan Allah terjadi karena kita mengikut dengan taat dan setia setiap firman Tuhan yang Allah katakan. Yaitu yang tertulis di Alkitab pada zaman ini. Ada yang juga dari pernyataan-pernyataan, ada juga dari khotbah-khotbah pengajaran. Saudara nggak bisa singkirkan. Kalau itu memang dari Tuhan, akan terjadi. Lebih baik kamu mendengar, mungkin ada kesempatan kamu akan bertobat. Banyak orang ketika berhasil arogan menyingkirkan segala sesuatu yang mau dia enak, yang dia dengar, yang dia dapatkan, yang bagus-bagus. Tapi yang tidak baik, murka Allah, koreksi kesalahan, didikan Allah yang keras, dia tidak mau dengar. Dan akhirnya mereka menjadi seperti Raja Ahab. Ada juga yang lain Raja Saul dan sebagainya, termasuk Hizkia. Saudaraku, mari kita belajar firman Tuhan dengan benar. Hari ini kita mendengar bahwa kita akan satu hari nanti berhadapan dengan firman Tuhan. Satu hari nanti kita akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Di mana firman itu akan mengatakan segala sesuatu. Dan saudara menjadi kering dan layu apabila saudara tidak berbuah. Buah yang dikecap dan mengenyangkan banyak orang. Amin saudaraku. Walaupun
saudara beriman. Walaupun saudara beribadah, walaupun saudara melayani. Tidak ada penyataan Tuhan yang membuat ibadah, beriman, bekerja, memberi, melayani, apapun yang saudara lakukan buat Tuhan, itu meniadakan yang namanya hukuman Tuhan. Itu yang dapat membayarkan kesalahan saudara. Itu yang menggantikan kalau saudara tidak berbuah. Kan saya memberi, kan saya melayani, kan saya bekerja di ladang Tuhan. Tapi apabila kita didapati firman Allah, kita tidak berbuah, kita akan menjadi layu dan kering. Amin saudaraku, biarlah firman Tuhan hari ini mengajar dan mendidik kita, membawa kita pada seluruh kebenaran itu, sehingga jiwa kita dimenangkan. Oleh karena kita memperhatikan sungguh-sungguh dan dengan benar-benar merenungkannya, membuat kita mendapatkan terang Tuhan dan jalan-jalan Tuhan yang baik dan benar. Yang membawa kita pada mujizat Tuhan, Dia akan buka jalan. Apapun kesulitan saudara, sehingga hidup saudara tidak menjadi stagnasi, tapi saudara akan berjumpa dengan Tuhan, di mana saudara akan terus berbuah, mendapatkan sesuatu yang baik, terus bertumbuh, terus melahirkan sesuatu yang baru, yang menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus berkati saudara. Terima kasih.